Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Nur Askia. Oke, tanpa panjang basa-basi, kali ini aku mau ngebahas tentang 6 kunci ketenangan hati dari Habib Umar bin Hafiz. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita jangan bergantung kepada orang lain. Nah, kenapa? Karena bayang-bayangan kita sendiri aja mampu meninggalkan kita ketika gelap, apalagi orang lain. Karena di dunia ini gak ada yang bisa kita harapkan kecuali Allah dan diri sendiri. Jadi guys, oleh karena itu kalian harus jadi pribadi yang kuat, pribadi yang berdaya dan gak lemah. Karena dunia tidak akan menerima orang-orang yang lemah. Sekecil apapun kamu, meskipun kamu anak terakhir, meskipun kamu putri kecil, tetap kuatlah. Karena dunia memang tidak menerima orang-orang yang lemah. Bahkan tingkat keluarga sendiri aja mampu menyakiti kita. Tingkat orang yang terdekat kita aja mampu membuat kita sakit luar biasa. Oleh karena itu, jangan pernah bergantung kepada orang lain. Tuntutlah ilmu, kejarlah pendidikan kalian agar kalian mampu menjadi orang yang mampu berdiri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, jangan pernah berburuk sangka. Nah, hal yang kedua ini memang berat untuk kita lakukan. Kalau dalam Islam disebut dengan husnuzan, yaitu terus berpikir positif. Terlebih sama Allah ya guys, kita nggak boleh berburuk sangka. Karena apa-apa yang Allah hindari dari kita, maka itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu, sedangkan kita tidak tahu. Karena Allah tidak pernah ingin menyesatkan hambanya, ingin membuat rugi hambanya, sama sekali tidak pernah. Allah mau yang terbaik untuk hambanya, apalagi bagi hambanya yang taat. Apapun yang Allah lakukan dalam hidup kita itu untuk melindungi kita dan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih kuat. Jadi berpikirlah positif, jangan pernah overthinking berlebihan karena itu akan membuat kita sakit kepala dan jadi orang yang kurang bersyukur. Jadilah pribadi yang berpositif thinking dan selalu berhusnuzan atas apa yang terjadi dalam kehidupan. Nah, kemudian yang ketiga, jangan pernah mengingat penyesalan masa lalu. Nah, seperti yang kalimat yang udah sering kita dengar, yang lalu biarlah berlalu. Oke, itu biarlah menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah kita ingat, boleh kita ingat, tapi untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Karena gak mungkin guys, kita lahir dari bayi langsung jadi orang baik. Semua itu butuh proses, semua itu butuh jalan dan proses. Jadi perlahan-lahan, tapi jangan pernah bangga juga kalau kita pernah melakukan dalam keadaan dewasa, sadar kita melakukan maksiat. Jangan pernah berbangga diri juga. Kalian harus bertaubat dan menjadikan itu pelajaran untuk merubah kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Bermuhasabahlah. Jangan, oh saya emang seperti ini, oh aku emang begini orangnya, enggak. Itu adalah kalimat-kalimat bagi orang yang gak mau berbenah dan berubah menjadi lebih baik. Nah, oke, jadi kalian gak perlu mengingat penyesalan masa lalu, tapi rubahlah diri kalian dalam versi terbaik di masa sekarang. Baik dalam perihal agama, beribadah, belajar, dalam perihal mencintai, dan lainnya. Oke, kemudian yang keempat, jangan pernah menyimpan dendam dalam hati. Oke guys, aku tahu ini berat, sangat berat, tidak mudah untuk kalian lupakan. Terutama hal-hal yang orang-orang menyakiti kalian itu terlalu dalam, bahkan melewati dari rasa sakit yang sebenarnya kita dapatkan. Itu tidak mudah, pasti hati kita tersayat, sakit, nyesek, bikin kita down, dan lainnya, bahkan merenggut impian-impian kita dengan sikap-sikap jahat dari orang lain, baik itu orang terdekat seperti orang tua, kakak, adik, ayah, ibu, atau misalnya dari teman dekat, atau dari orang luar, misalnya dari dewan guru kita, pembimbing di asrama kita, misalnya kita mondok, pesantren, atau boarding school, asrama. Memang berat guys, berat, tapi coba perlahan, kita jangan mengingat itu, kita buang aja dendam dalam hati, kita berdoa aja semoga orang-orang yang menzalimi kita biar Allah yang membalas. Dan itu semua untuk ketenangan hati kita sendiri dengan gak menyimpan dendam. Kalau kita nyimpan dendam itu akan
membuat hati kita berat dan jadi pribadi yang kurang positif, yang tidak positif. Jadi biarin itu berlalu, biarin itu urusan Allah. Toh Allah nggak tidur. Karma itu berlaku, hukum tuai tabur itu juga berlaku. Oke, kemudian yang kelima, jauhi sifat terburu-buru. Kenapa? Karena sifat terburu-buru ini sangat tidak baik, guys. Dalam hal apapun itu, dalam hal belajar, berangkat kerja, persiapan ini, itu, dan lainnya. Ibadah juga terburu-buru itu sangat tidak baik, membuat kita tidak khusyuk dan tidak seperti enggak niat. Jadi, jangan jadi pribadi yang terburu-buru, itu sangat tidak baik, guys. Misalnya kita mau pergi kerja, terburu-buru sehingga kita tidak memiliki persiapan matang. Nah, itu menjadikan kita seorang pribadi yang kurang disiplin. Kita ingin berangkat kerja, ke sekolah, atau kemanapun itu dengan keadaan terburu-buru. Pakaian kita nggak rapi, kita nggak mempersiapkan buku kita sebelumnya, sepatu kotor, jilbab kusut, rambut acak-acakan. Nah, itu sangat tidak baik dan sangat tidak enak untuk dipandang, guys. Nampak kita pribadi yang malas. Juga sifat terburu-buru itu sifat syaitan. Karena itu membuat kita dalam ibadah nggak khusyuk, terutama sholat. Dalam sholat, dalam berdoa, seperti orang yang kurang niat. Bagaimana Allah ingin mengabulkan doa-doa kita, sedangkan kita seperti orang nggak niat dalam menjumpai Allah, dalam sholat, dalam berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kita. Nah, oke, jadi jauhi sifat terburu-buru dalam keadaan apapun. Oke, yang keenam alias yang terakhir, jangan pernah khawatir dengan esok hari. Kenapa? Karena kita jalani hidup ini, guys, kita perlu memikirkan untuk esok hari, tapi jangan sampai overthinking berlebihan atau kita berangan-angan panjang berlebihan. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu nanti malam kita tidur, esok hari kita bangun lagi atau enggak. Nah, jadi jangan pernah khawatir berlebihan. Karena khawatir berlebihan itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita hari ini, esok hari, dan esok hari. Jalani hari kita hari ini, anggaplah, oh, hari ini adalah hari saya. Hari ini, ya hari ini, berarti kita harus mencari kebahagiaan untuk hari ini, melakukan hal-hal positif untuk hari ini, melakukan hal-hal bermanfaat yang bisa bikin kita bahagia. Jadi jangan terlalu khawatir dengan esok hari, apalagi khawatir yang anfaedah, menggalau hal-hal yang nggak bermanfaat, yang nggak meningkatkan kualitas diri kamu, menggalaukan orang lain yang nggak berkontribusi untuk kamu, dan yang sejenisnya. Oke, jadi itu adalah untuk mental health kita juga, untuk menjaga emosional kita, mental kita tetap aman, kita nggak overthinking berlebihan. Jadi jangan pernah khawatir dengan esok hari, karena khawatir dengan esok hari dan angan-angan panjang itu hanya akan merebut kebahagiaan kita hari ini. Oke guys, jadi itu aja video hari ini dari aku tentang 6 kunci ketenangan hati dari Habib Umar bin Hafiz. Oke, jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe dari kalian akan membuat aku lebih semangat terus dalam membuat video-video bermanfaat untuk kalian. Oke guys, itu aja dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah.